Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayada Fatwatul Fitroh dari Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Kyai Haji Ahmad Wahab Hasbullah. Selamat menyaksikan. Nah, mengenal isim masdar. Menurut beberapa ulama Bashrah mengatakan bahwa isim masdar adalah permulaan dari awal kata, sedangkan ulama Kufah mengatakan asal mula kata itu berasal dari fi'il madhi. Nah, definisi isim masdar. Masdar adalah kata benda yang menunjukkan kegiatan atau peristiwa dan tidak terikat oleh waktu. Sedangkan masdar sendiri itu ada dua, yaitu masdar ghairu mim dan masdar mim. Hanya saja bedanya, masdar ghairu mim itu tidak diawali oleh mim tambahan dan terbentuk dari fi'il madhi. Sedangkan masdar mim adalah masdar yang terbentuk dari fi'il madhi serta didahului oleh mim tambahan. Mengenai pembahasan masdar ghairu mim. Masdar ghairu mim itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama fi'il sulasi mujarrad muta'addi, yang kedua fi'il sulasi mujarrad lazim, yang dimana fi'il sulasi mujarrad muta'addi adalah fi'il yang terdiri dari 3 huruf asli dan membutuhkan maf'ul bih. Sedangkan fi'il sulasi mujarrad lazim adalah fi'il yang terdiri dari 3 huruf asli dan tidak membutuhkan maf'ul bih. Oke, sekarang kita menuju ke contoh-contoh. Yang pertama ada contoh dari sulasi mujarrad muta'addi. Di sini ada lafal hamdun. Nah, di situ ada contoh nala atiflu hamdun min waladihi. Nah, lafal hamdun itu mengikuti wazan fa'lun, yang dimana fi'il madinya adalah fa'ala dan fa'ila, baik berupa fi'il sahih maupun fi'il yang terdapat huruf i'lad di dalamnya. Nah, hamdun itu berasal dari kata hamida, memuji. Jadi artinya di situ anak itu mendapat pujian dari ayahnya. Contoh yang kedua dari sulasi mujarrad muta'addi itu ada zira'atun. Di situ contohnya ada Zaidun saqahu zira'atun fil hadiqati. Artinya Zaid menyiram tanaman di taman. Zira'atun itu berasal dari kata zaro'a, yang dimana zira'atun itu mengikuti wazan fi'alatun untuk fi'il yang menunjukkan arti menghasilkan produk atau kerajinan. Jadi zira'atun itu adalah tanaman dan asal katanya yaitu menanam. Nah, sekarang kita menuju ke masdar ghairu mim pada fi'il sulasi mujarrad lazim. Itu memiliki 10 wazan. Di situ ada contoh hidai sufrotun. Sufrotun itu berasal dari kata sufiro, yang dimana sufrotun itu mengikuti wazan fu'latun. Untuk fi'il madhi yang mengikuti wazan berasal dari kata fa'ila, sufiro, kuning artinya. Jadi arti dari hidai sufrotun, sepatuku berwarna kuning. Karena ciri khas dari mujarrad lazim itu tidak membutuhkan objek atau maf'ul. Nah, contoh yang kedua dari sulasi mujarrad lazim itu ada kata yubusatun, artinya kekeringan, yang dimana yubusatun itu fi'il madinya berasal dari kata yabisa, artinya kering. Di situ ada contoh yaitu al-hadiqatu yubusatun, kebun itu kekeringan. Yang dimana yubusatun itu mengikuti wazan fu'ulatun, yang dimana fi'il madinya yaitu fa'ila dan menunjukkan arti sesuatu yang tetap. Oke, kita ke contoh yang selanjutnya. Nomor 3 yaitu contoh dari sulasi mujarrad lazim yang ketiga, itu ada lafal ta'abun. Di situ ada contoh sa'aku ta'abun.
supir itu kelelahan. Nah, ta'abun itu berasal dari kata ta'iba, artinya lelah, yang dimana ta'abun itu mengikuti wazan fa'alun, yang dimana fi'il madinya adalah fa'ila, dan di sana itu tidak menunjukkan arti warna atau sesuatu yang tetap. Ke contoh yang selanjutnya, di situ ada abaun yang berasal dari kata aba. Abaun sendiri itu bermakna penolakan, sedangkan aba itu asalnya adalah kata menolak. Di situ contohnya abaun syuhafiyun, wartawan mendapat penolakan. Abaun itu mengikuti wazan fi'alun, yang dimana fi'il madinya adalah fa'ala. Contoh yang selanjutnya ada tawafanun, yang berasal dari kata tofa, artinya berkeliling. Jadi berubah menjadi lafaz tawafanun, keliling. Nah, di situ ada contohnya tufanun al-maktabi Ahmadu, Ahmad keliling taman. Yang dimana tawafanun itu mengikuti wazan fa'alanun, yang fi'il madinya fa'ala, menunjukkan arti bergerak atau berpindah. Selanjutnya ada contoh su'alun zaidun, Zaid sedang sakit, yang dimana su'alun itu berasal dari kata sa'ala, fi'il madinya sa'ala. Su'alun itu mengikuti wazan fu'alun, untuk fi'il madinya adalah fa'ala, yang menunjukkan arti sakit itu sendiri. Oke, kita ke contoh yang selanjutnya. Di situ ada rohilun omarun ila maktabi. Ila maktabi itu tidak termasuk maf'ul bih, karena di situ ada huruf penyambung yaitu ila, dan kata maktabi itu bukan termasuk maf'ul bih. Rohilun itu berasal dari kata rohala, sedangkan rohilun sendiri itu mengikuti wazan fa'ilun, yang dimana fi'il madinya adalah fa'ala. Di situ menunjukkan arti perjalanan. Contoh selanjutnya yaitu ada kata nijarotun zaidun. Zaidun adalah tukang kayu, yang dimana nijarotun itu mengikuti wazan fi'alatun, fi'il madinya fa'ala, dan dia menunjukkan arti keahlian atau kekuasaan. Contoh selanjutnya ada lafal sujudun syahwi zaidun, dimana artinya Zaid sujud sahwi. Nah, sujudun itu berasal dari kata sajadah, yang artinya sujud, dimana sujudun itu mengikuti wazan fu'ulun, fi'il madinya fa'ala, serta tidak menunjukkan arti menolak, mencegah, bukan juga arti bergerak berpindah, bukan pula arti sakit, arti perjalanan, bukan arti suara, juga bukan arti kepemilikan atau kekuasaan. Contoh yang terakhir, di situ ada lafal saja'atun mu'alimun, keberanian guru. Saja'atun itu berasal dari kata syaja'ah, yang berarti berani. Nah, saja'atun itu berartikan keberanian. Nah, syaja'atun itu mengikuti wazan fa'alatun, yang dimana wazan fi'il madinya adalah fa'ula, dengan syarat bentuk sifat musyabihat mengikuti wazan fa'ilun. Terakhir yaitu ada masdar mim, yang dimana masdar mim itu tidak seribet masdar ghairu mim. Nah, di situ ada contoh yang tadiru zaidun al-munsyara min abihi. Al-mansyara min abihi, yang dimana artinya Zaid sedang menunggu pertolongan dari ayahnya.
Maaf, di situ belum saya jabarkan bahwa mansyoro atau mansyurun itu berasal dari kata nasyoro, fi'il madinya nasyoro, yang artinya menolong. Sedangkan mansyurun itu artinya yaitu pertolongan. Seperti yang diulas di atas bahwasanya masdar mim kata benda yang menunjukkan kegiatan yang tidak berhubungan dengan waktu dan didahului oleh mim tambahan. Oke, terima kasih. Mungkin cukup sekian yang dapat saya presentasikan atau saya jelaskan. Kritik dan saran sangat membangun dan sangat saya perlukan. Terima kasih. Sampai jumpa di waktu yang selanjutnya.